Ya, kalau kan orangnya tipe-tipe orang yang lebih memilih dia tanggung jawab, berani berbuat, menerima tanggung jawab. Aku jatuh cinta di hati yang lemah. Bahagia bila jatuh cinta di hati yang tepat. Kamis Manis is back! Sekarang kita bawa bala bantuan, pingsil. Jadi gini, pokoknya kamu puter, nanti berhenti di mana, kartu itu akan diambil oleh lawannya, oke? Lawannya apa diri sendiri? Kamu yang muter, aku yang ngambil, aku bacain buat kamu, gitu. Gitu? Iya, yaudah. Kamu duluan deh, oke? Sikat. Oh, apaan sih? Bukan kamu yang muter kali ininya. Ini, udah. Berarti ini. Love. Oh, aku yang ambil. Aku yang bacain. Kalau kamu punya sahabat yang sangat bergantung sama kamu, bahkan sering merugikan kamu, apa yang akan kamu lakukan? Sahabat kan harusnya bisa membawa kita menjadi positif, apalagi kalau sahabat, ya kan apa namanya, ada tuh ngomong, kita tuh tergantung juga kadang sama sekitar kita, apa sih bahasanya? We are our closest Iya kan, friends. kita kan mereka. Iya. Ya kan, nah memang kita kan mesti punya prinsip, tapi kalau teman, apalagi sahabat harusnya kan bawa positif. Nah kalau emang dia cenderung merugikan, kita sebagai sahabat pertama mesti punya tanggung jawab dulu menurut aku, untuk mengajak dia, mengingatkan dia, memberikan masukan ke dia untuk bisa menjadi positif gitu kan, baik ya kan. Tapi kalau emang udah kita lakukan itu semua tapi emang nggak bisa, ya berarti emang bukan berarti kita musuhin, tapi lebih baik ya kita ini Sudahi. aja. Kita bukan berarti musuhin, tapi ya Pernah nggak? Pernah lah. Terus mutusinnya gimana? Kalau mutusin pacaran, udah ya kita putus aja. Aku nggak pakai putus. Jadi? Kalau sahabat kan kita belum putus-putus, tapi intinya aku sih sahabat nggak banyak gitu. Nggak banyak Nggak sahabat. banyak emang ada nih. Ada, mungkin yang aku sahabat, aku nilainya kalau sahabat kan, kalau senang dia ada, kalau susah dia bantu gitu. Kalaupun seneng dia nggak minta, tapi emang ya udah kita namanya teman nama ini. Tapi Ini kalau udahinnya kita susah, gimana? Nah udahinnya ya kita udah tahu bahwa oh ternyata segitu aja, oh begitu aja, ya udah, ya sudah. Terus kamu nyanyi, cukup sudah. Nggak pakai nyanyi. Ya udah, aku deh. Bunga apa kehidupan? Daun. Daun. Terus kamu bacain. Sukses menurut versi kamu itu kayak gimana sih? Tergantung nih, mau jawaban yang kayaknya duniawi banget ya lah. Nggak sih, kalau pencapaian yang sukses itu menurut aku kita udah berhasil bisa ngewujudin cita-cita kita. Cita-cita aku kan aku pengen tuh punya prestasi, maksudnya achievement dalam artian apa yang aku lakuin tuh bikin orang senang, bahagia, dan orang mengakui itu gitu. Terus udah gitu tentunya kalau keberhasilan kan diikuti oleh pendapatan gitu. Jadi uang secukupnya, cukup buat beli mobil, buat beli rumah, gitu. buat beli gunung. Lah enggak, karena kan aku nggak tahu kalau aku bisa berhasil punya uang banyak kan aku bisa bantuin orang. Ya kan paling nggak enak tuh minta, mendingan ngasih. Jadi aku tuh selalu, tau nggak kenapa aku harus ngerasa kerja? Karena aku selalu ngerasa saat orang butuh aku atau saat aku deh mau ngasih orang, aku nggak perlu ngerepotin kamu. Mau 1.000, 2.000, mau 10.000, 2.000, 200.000, 300.000. Iyalah, kalau misalnya aku mau ngebantuin orang, aduh ya Allah, nggak segitu deh, membawa duit cash aja deh. Kadang-kadang kamu suka nggak bawa duit cash kan? Nah itu aku pas kamu nggak bawa duit cash, aku nggak bawa duit cash, itu aku rasanya nyesel banget. Jadi saat aku mau bantuin orang, Makanya aku nggak nyesel Apa mau bawa tadi? duit cash. Kamu yang mikirin bawa duit cash. Astagfirullahaladzim, pelit banget orang-orang kalau kamu pelit, tau nggak sih? Enggak lah, enak aja. Gitu. Sama kalau lebih dalamnya lagi, yaitu aku bisa punya anak-anak yang sehat lahir batin. Amin. Tumbuh kembang jadi anak yang cantik dan tampan lahir batinnya. Sukses kedua tuh sehat, itu. bahagia dan ceria gitu. Jadi emang Sukses kedua tuh itu. itu Bisa soleh membuat anak-anak yang soleh dan solehah. dan mendoakan kita pada akhir nanti dan rukun Jadi amal akur. jariah nanti. Insya Allah, amin. Dan, Next kamu. Woi kaki. Aku yang Kamu ada yang- nih lupa. Kamu tipe pemimpin atau pengikut? insya Allah pemimpin. Tahu dari mana? Ya, aku sehari-hari kebetulan bekerjanya ya, memimpin. Kebetulan. Bedanya pemimpin sama pengikut apa menurut kamu? Dalam segi apapun kehidupan, segi kehidupan. Kan nggak Ya, harus udah jelas nggak lah. harus berbau jabatan gitu kan? Ya jelas lah kalau pemimpin itu dia yang diikutin gitu, dia yang di follow gitu. Kalau aku selalu gini, kalau kadang ngomong di beberapa kesempatan di kantor, mesti jadi pemimpin, jangan jadi pimpinan. Itu bedanya jelas. Kalau pemimpin tuh dia di respect, kalau pimpinan tuh cuma ditakuti. Karena dia kebetulan posisinya di atas gitu.
Jadi mau ngomong takut gitu, kita takut ntar dia dengan posisi dia dikasih kita misalnya hukuman gitu kan. Nah, kalau pemimpin kan akhirnya di respect, sehingga insya Allah kalau dia di respect, yang dipimpin akan secara ikhlas dan sukarela untuk ya memfollow dia, patuh sama dia. Lebih bijak mana, pemimpin atau pimpinan? Pemimpin lebih luas ininya menurut aku artinya. Karena kalau pimpinan siapa aja bisa aja ditaruh jadi pimpinan, tapi kalau dia bukan pemimpin, ya dia cuma jadi pimpinan. Jadi kalau pimpinan itu biasanya berbau dengan posisi, Iya. kedudukan. Kedudukannya Kalau dia di atas, pemimpin jadi itu mau lebih jadi ke- pimpinan saya. Gitu. lebih ke karakter. Mau Pemimpin dia. ya karakter, dia di bawah bisa jadi pemimpin. Walaupun dia di bawah, tapi dia pemimpin gitu. Oke. Aku ya. Oh, jam. Kamu deh. Sebutin sahabat kamu waktu kecil yang sekarang udah lost contact. Ceritain momen paling diingat bareng dia. Aduh ya ampun, ada namanya Kiki, teman aku SD, dulu aku sering banget sama dia. Namanya Yaumil Rezeki, lupa belakangnya Kiki kalau nonton. Dulu kita sering banget bareng, dia orangnya kayak baik banget gitu, kayak tulus gitu orangnya. Ada sih, aku tuh suka kepikiran teman-teman SD aku udah kemana ya, lagi apa ya gitu. Karena dulu kan waktu zaman kita SD tuh ya apa sih yang paling dipikirin ya kan, mentok-mentok paling ya ada lo dikit naksir-naksiran ya kan. Tapi kan kayak pertemanan tuh bener-bener bonding yang menurut kita tuh gitu paling solid gitu. Apalagi aku nggak punya kakak, nggak punya adik kan. Jadi teman tuh menurut aku, dan kebetulan baik banget dia, bapak ibunya baik banget. Jadi kadang suka main ke rumah dia, di rumah aku, tuh sopan banget anaknya. Jadi gitu deh. Next kamu. Waktu lagi. Aku yang ambil. Pernah nggak sih kamu mengkhianati seseorang di masa lalu, entah itu keluarga, teman, atau pasangan? Pernah lah. Terus, nyesel gak? Iya nyesel. Nyesel gitu. Iya lah nyesel. Namanya kan pengkhianatan kan sesuatu yang negatif ya, pasti ada nyeselnya lah, mungkin enggak. Tapi ya sudah kan udah terjadi. Kalau kamu tipenya, kalau misalnya kamu berkhianat, kamu akan secara gentle mengakui dan juga menghadapi orang yang kamu khianati itu, atau kamu diem aja biar orang yang ngerasa sendiri, ngerasa bagus, nggak ngerasa ya udah, kamu nggak akan come clean gitu. Come clean tuh kayak Oh iya, ngaku. kalau aku pada prinsipnya sih kalau aku ya udah gentle aja. Kalau misalnya nggak dimaafin, Itu kan konsekuensi namanya. kamu akan tipe yang terus usaha untuk dimaafin, atau ya udah yang penting udah ngomong sekali gitu? Ya kalau karena kita yang bikin salah, kita usaha lah untuk minta maaf lah. Tapi kan kalau udah usaha tapi nggak dimaafin, ya mungkin emang cara kita untuk dapat maafin dia mending kita nggak ada di dia gitu. Akankah kamu berubah untuk memenuhi atau menutupi, atau ya karena kamu salah jadi kamu memperbaiki, atau Ya pasti kamu... kita akan lah memperbaiki lah. Manusia harus selalu lebih baik kan gitu. Ya udah gitu. Oke. Aku ya? Waktu lagi. Di hidup kamu sekarang, seberapa besar masa lalu kamu mempengaruhi hidup kamu? Oh, besar banget. Ya iyalah pasti. Besar banget. We are who we were. Iya, of course. Semua Semua pengalaman itu membentuk kita jadi hari ini kan. tergantung mau Seperti hari ini. tapi tergantung mau ngelihatnya sebagai hal yang kita jadi motivasi atau kita jadiin bahan buat kita meratapi gitu. Kalau aku tipenya, kalau untuk motivasi hidup ya, aku tuh tipenya yang kayak buat motivasi gitu, misalnya misalnya dulu gue digituin ya, oke, lihat suatu saat nanti. Aku nggak pernah doain jelek sama orang-orang yang nyakitin aku, karena menurut aku kan nggak boleh ya doain jelek. Doa jelek kan berbalik jelek ke kita. Jadi aku akan mikir, lihat aja nanti aku akan sukses banget, aku akan kaya banget, aku akan punya power yang luar biasa banget, tapi aku akan tetap baik banget, supaya kamu yang pernah jahatin aku akan nyesel sendiri. Gila ya, ngapain aku jahatin dia ya, ujungnya dia bantu gue. Itu aku tuh selalu pengen gitu sama orang-orang yang pernah nyakitin aku. Ujung-ujungnya pengen memperlihatkan kesuksesan aku lewat bantuan aku ke dia, apapun itu ya. Jadi dendamnya dijadikan motivasi supaya kita jadi orang yang gitu. Oke. Ya, dua lagi. Kaki. Apa kamu takut mati? Iya, kalau takut sih pasti ada takutnya lah. Tapi ya mati kan udah pasti. Ya jadi ya udah mau Tapi gimana. kenapa? Apa yang bikin kamu takut mati? Kita pergi dari dunia ini kita belum sempat benar-benar cukup berbuat hal-hal yang baik. Karena kan kita kan kalau di Islam kan kita kan agama kita ajarin kan nanti ada alam kubur, ada alam setelahnya kan gitu kan. Terus ada pertanggungjawaban kan selalu kan, apa namanya? Dihisap kita kan.
Nah itu kan yang kita takutin kalau ternyata kita belum menjalankan hidup kita nih, kesempatan yang dikasih Allah belum cukup sebaik mungkin Belum bisa kita pol. lakukan. Belum pol baiknya Kita udah gitu ya. selesai, waktu kita udah selesai gitu. Jadi pas kita diminta Betul. pertanggungjawaban kita ini gitu. Bekalnya belum Yang cukup. dibikin takut kan gitu. Makanya ya itu yang bisa upaya dilakukan kalau kita tiba-tiba mati, minimal kalau memang kita belum bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya, minimal insya Allah tuh anak-anak jadi anak-anak yang soleh dan soleha dan doain kita jadi amal jariah kan, sama sedekah yang untuk ilmu bermanfaat sebisa mungkin jadi orang baik kan, menyebarkan ilmu bermanfaat kan supaya Amin. amalnya terus jalan walaupun kita udah mati. Amin. Sama kalau bisa ini kan amal-amal yang kayak kayak Pendidikan, ilmu, bukan kayak zakat. iya kayak wakaf apa namanya masjid. Oh iya, bangun Bantu masjid. Jadi selama itu dipakai untuk orang untuk ibadah, insya Allah amalnya juga ke kita. Amin, Ya udah insya gitu. Allah. Jadi kalau kita mati jadi agak sedikit nggak takut gitu. Iya, pokoknya biar bekalnya cukup dulu Bekalnya gitu kan cukup. doanya. Daun. Ini lebih milih kerja yang nggak kamu suka tapi gaji gede atau kerja yang kamu suka tapi gaji kecil? Ya, hidup itu kadang membuat kita bisa memilih yang kita mau, kadang enggak. Jadi ya kalau emang lagi kepepet banget, ya udah nggak apa-apa, nggak suka, yang penting duitnya gede. Kalau udah lagi oke banget, nggak apa-apa juga. Tapi aku ngelakuin yang aku suka walaupun duitnya kecil. Tergantung timing, ya kan? Itu tergantung kita gimana menyikapi hidup gitu. Yang penting ya kalau ada kerjaan jangan sosok nggak dikerjain cuman gara-gara ya mendingan dapet dikit daripada nggak dapet sama sekali. Bener gak? Jadi pesan kamu apa? Ya kalau kerja kan kitanya harus utamain tuh kitanya harus From the menikmati. Kita ini jadi nggak kerja cuma sekedar keharusan gitu. Tapi kita nikmati, kita emang menjiwai sehingga kita nggak beban gitu ngejalanin. Ya tapi nggak semua orang semoga punya privilege, nggak semua orang punya keberuntungan atau rezeki untuk bisa Iya. passionate dalam kerjaannya. Iya. Kadang-kadang tapi kan sebaiknya kan begitu. Ya, tapi betul. kan akan alangkah lebih baik kalau udah kita mencintai pekerjaan kita tapi pay-nya gajinya juga proporsional seimbang dengan tapi paling baik tuh performa apa? kita. Udah kita mencintai kerjaan kita, kita juga dicintai oleh pasangan kita. Kenapa? Biar dapat gaji tambahan dari pasangan. Ya, iya. Kenapa kan namanya pasangan yang mesti Oke, dicintai terakhir dong. Terakhir ya. Iya Bon Jovi, Daun lagi. kamu pilih aku. Gimana cara kamu berdamai dengan hal buruk yang terjadi dalam hidup kamu? Ikhlas aja. Gimana ikhlasnya? Kan gak segampang ikhlas. Ya ikhlas aja, ikhlas. Anggap aja hal buruk yang terjadi di hidup kita itu datangnya dari emangnya atas ketentuan yang di atas. Nggak mungkin terjadi kalau yang di atas bilang enggak gitu Iya. kan. Jadi kalau udah anggap itu ya udah anggap aja ini walaupun buruk walaupun nggak enak ya udah nih kita jalanin. Insya Allah nih jadi suatu hal yang baik untuk kita gitu. Entah kalaupun nggak sekarang ya mungkin nanti mungkin nggak ngerti kapan gitu. Anggap aja begitu. Jadi kita bisa ikhlas gitu. Kalau hal buruk yang terjadi itu tidak hanya menimpa kamu, tapi menimpa orang-orang sekitar kamu, apa yang kamu rasain? Ya pasti sangat sedih, sangat nggak enak gitu. Tapi ya kalau emang udah kayak gitu ya itu aku bilang balikin aja ya. Udah ini cuman semua atas ketentuan yang di atas kan. Jadi Gimana udah, cara ya udah. kamu Tawa-tawa menjaga sekitar kamu yang terkena hal buruk itu? Karena kelakuan aku. Mm-mm. Ya aku kan minta maaf dulu lah ke yang sekitar aku lah, minta maaf gitu. Tapi aku mencoba untuk melakukan hal yang baik ya sudah. Selain maaf apa? Kan minta maaf kan Apalagi? satu hal. Apa yang kamu lakukan? Ya mencoba untuk melindungi mereka supaya tidak terkena dampak yang ini kan gitu. Meminimalisir dampak yang buruk gitu. Menenangkan. Iya, kayak gitu. Kalau emang cuma bisa kita nenangin. Kalau kita bisa lakuin sesuatu. Tapi prinsipnya untuk bisa ini hal buruk itu ya udah ikhlas aja udah. Kamu orang kayak gimana? Kalau hal buruk itu terjadi pada orang sekitar kamu karena kelakuan kamu milih mundur dan hilang dari hidup mereka karena kamu ngerasa, oh karena aku semua terjadi. Atau kamu pilih stay dan melindungi mereka sampai akhir hayat kamu karena kamu sudah menyebabkan itu terjadi. Ya kalau kan orangnya tipe-tipe orang yang lebih memilih tanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi kalau memang itu terjadi, ya aku harus lakuin apa yang seharusnya aku lakuin untuk orang-orang yang udah aku bikin kayak begitu. Which is? Ya iya, aku akan coba perbaiki, coba ini lakukan sesuatu yang Jadi stay. Ya iya, intinya perbaiki kan gitu kan. Bukan pilih yang pergi untuk Ya itu udah namanya bikin kan sini, ini. gitu. Itu kan namanya nggak udah tanggung jawab. Ya kan? Kan nggak bertanggung jawab. Kan kita mesti tanggung jawab, nggak boleh enggak. Konsekuen. Ya udah deh, Hadapin. karena kamu tanggung jawab, jadi kita udahin aja kita tanya jawab kita. Lain. Ya,
Rrrr.